Baik, di sini saya akan melanjutkan lagi mengenai materi yang ke-8. Terlebih dahulu, saya akan perkenalkan nama saya, Christian Mikael, NIM DBB 118044 dengan Fakultas Teknik jurusan Arsitektur Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kalimat efektif yang diajarkan di materi 8. Nah, di sini saya telah memahami dan mempelajari mengenai kalimat efektif. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian kalimat efektif. Mungkin kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulis atau si pembicara. Artinya, kalimat yang dipilih penulis atau pembicara harus dapat digunakan untuk mengungkapkan gagasan, maksud atau informasi kepada orang secara luas, sehingga gagasan itu dipahami secara sama oleh pembaca ataupun pendengar. Dengan demikian, kalimat efektif harus mampu menciptakan kesepemahaman antara penulis dan pembaca atau antara si pembicara dan pendengar. Di dalam kamus kata efektif, pada kalimat efektif punya beberapa makna. Salah satunya diantaranya bermakna membawa pengaruh. Dengan demikian, kalimat efektif dapat dimaknai sebagai kalimat yang membawa pengaruh, terutama berupa kemudahan bagi pembaca ataupun bagi pendengar untuk memahami informasi yang disampaikan oleh penulis atau pembaca. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri kalimat efektif. Ciri kalimat efektif ialah berarti bahwasannya wujud kalimat yang harus pendek-pendek. Nah, ataupun dalam artian lain kalimat-kalimat singkat tapi jelas gitu. Nah, tetapi yang penting adalah kesamaan informasi bisa jadi kalimat pendek tetapi membingungkan orang-orang dari bisa jadi kalimat panjang tetapi informasi mudah dipahami. Untuk itulah kalimat efektif harus dicirikan kelugasan, ketepatan, dan kejelasan di samping ciri yang lain. Seperti kehematan dan kesejahteraan, contohnya sekolah membagikan buku pelajaran kepada siswa kelas 5. Nah, di sini saya akan memberikan mengenai terbaginya ciri kalimat yaitu menjadi 4. Satu adalah kelugasan, yang kedua adalah ketepatan, yang ketiga adalah kejelasan, dan yang keempat kesejahteraan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai ketepatan. Nah, ketepatan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu harus jitu atau mengenai sesuai dengan sasaran, sehingga yang dibutuhkan adalah ketelitian. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai kejelasan. Kejelasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa kalimat itu harus jelas. Jadi lengkapnya unsur-unsurnya. Kalimat yang jelas strukturnya memudahkan orang memahami makna yang terkandung di dalamnya. Tetapi ketidakjelasan struktur bisa jadi menimbulkan kebingungan orang lain untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan mengenai ketepatan dan kejelasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelugasan. Nah, kelugasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu ialah yang mengandung pokok-pokok kalimat yang perlu ataupun yang penting saja. Nah, tidak boleh terbelit-belit, tetapi disampaikan secara sederhana dan mudah dipahami oleh orang lain gitu. Dan jelas, pokoknya jelas lah. Nah, selanjutnya setelah saya menjelaskan kejelasan, ketepatan, dan kelugasan,
saya akan jelaskan mengenai kesejajaran lagi. Dan kesejajaran dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa bentuk dan struktur yang digunakan dalam kalimat efektif harus paralel, sama atau sederajat dalam hal bentuk. Kesejajaran terutama terletak pada klausa-klausa yang menjadi pengisi dalam kalimat majemuk. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai kalimat partisipal. Nah, di sini akhir-akhir ini bentuk kalimat yang berawal dengan verba banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bahasa lisan maupun bahasa tulis. Media massa maupun cetak ataupun elektronik ikut andil, bahkan berperan besar dalam menyebarkan kalimat yang berawal dengan kata kerja. Sebagai contohnya saya akan memberikan secara singkat, yaitu di sini saya akan menggunakan bahasa Inggris terlebih dahulu. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari bahasa Inggris tersebut. Dengan begini dia. Her house on walking distance from school. Dengan artian jarak rumahnya dekat dengan sekolah. Nah, dari selanjutnya yang kedua, I see her walking to the school this morning, yang artinya saya melihat wanita itu berjalan ke sekolah pagi ini. Dengan kalimat di atas, teman-teman bisa melihat bahwa verb dalam kalimat pertama adalah see, yaitu melihat, sedangkan penggunaan kata kerja walk telah menjadi walking sebagai keterangan, sedangkan di kalimat kedua adalah walk berubah menjadi walking untuk mengakomodasi frasa tertentu di kalimat tersebut. Frasa on walking distance bisa diartikan berjarak dekat. Mungkin itu yang materi yang saya pahami mengenai kalimat efektif. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.